Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dalam hidayah Allah, dalam rizki Allah, dalam kemurahan Allah, kita bisa menyelenggarakan ritual ibadah di subuh hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasakan berita-berita yang bersimpang siur, beriwariwi di depan kita, berita yang aktual, utamanya berita-berita yang kerap kali terasa tidak adil, utamanya bagi umat Islam. Kadang kita merasa menderita yang luar biasa karena ketidakadilan itu. Bahkan beberapa saat yang lalu ada seorang ibu-ibu tega membandingkan bagaimana siapa yang paling berjasa, apakah ayah saya, apakah yang mulia Nabi Muhammad dalam memerdekakan negeri ini. Kalau kita langsung bertindak ekstrim itu pun juga salah. Kita diam tidak berpihak pada kebenaran juga salah. Bahkan pelecehan-pelecehan terhadap Islam semakin menjadi-jadi. Minimal di dalam hati kita tidak setuju, walaupun kita tidak bisa berbuat, karena kita memang harus hati-hati. Kita harus hati-hati terhadap keadaan, hati-hati terhadap jebakan-jebakan yang malah menyudutkan kita. Tetapi kalau kita melihat sejarah para sahabat Rasul, kita masih punya harapan. Semoga orang-orang yang membenci Islam yang luar biasa, utamanya di Indonesia, kita masih punya harapan bahwa mereka akhirnya mendapat hidayah dari Allah sehingga mereka membela agama Islam dengan luar biasa. Seperti kita ketahui, sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu anhu ini tidak kalah hebatnya dengan Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dalam memusuhi Rasulullah. Tidak kalah hebatnya. Sejak Rasulullah di Mekah, Suhail ini pun bagian penyiksa bagian penyiksa muslimin yang lemah. Hingga akhirnya sampai Rasulullah hijrah, dia pun ikut dalam Badar. Itu juga dalam rangka ingin memerangi Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Walaupun Allah sudah berkali-kali memberikan petunjuk bagi dia, karena beberapa anaknya, dua anaknya itu masuk Islam terlebih dahulu. Bahkan dia ikut hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Tapi petunjuk belum datang juga. Puncaknya tahun ke-6 Hijriah, itu peristiwa yang luar biasa, yaitu pada saat Rasulullah akan mengadakan umroh ke Mekah dari Madinah. Itu setelah perang Ahzab ya. Jadi tahun ke-6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah itu. Salah satu penghadang besar di samping tokoh-tokoh Quraisy yang lain adalah Suhail bin Amr ini, seorang orator. Bahkan Rasulullah tertahan di wilayah Hudaybiyah, tertahan di situ, yang akhirnya ada kesepakatan Hudaybiyah, ada perjanjian di sana. Siapa perwakilan dari Quraisy itu?
adalah Suhail bin Amr itu. Dan kalau kita melihat isinya, mungkin insya Allah kita sudah paham ya. Isinya terus terang saat itu sangat tidak adil sekali bagi umat Islam. Bayangkan salah satu poinnya kesepakatan selain menunda umroh itu harus pulang, harus ditunda tahun depan. Salah satu kesepakatannya adalah ketika orang-orang Mekah yang sekarang sudah di Madinah itu kembali ke Mekah, kembali ke orang kafir, itu tidak ada kewajiban dikembalikan. Berbeda kalau seorang Mekah waktu itu hijrah ke Madinah setelah perjanjian ini harus dikembalikan. Jadi kalau orang Madinah kembali kafir boleh, kalau orang Mekah masuk Islam kembali ke Madinah dilarang. Di samping kesepakatan yang lain, selama 10 tahun tidak ada perang. Bayangan sahabat saat itu adalah kekalahan yang luar biasa. Jadi selama 10 tahun keadaan vakum seperti itu, yang lebih dirasakan ketidakadilan adalah Rasulullah harus pulang. Dan perjanjian yang tidak adil waktu itu. Sampai-sampai sahabat-sahabat utama Umar bin Khattab protes terang-terangan. Ya Rasulullah, apakah engkau masih seorang Rasul? Loh, iya saya Rasul. Kenapa engkau menerima perjanjian tidak adil ini? Dan seterusnya. Bahkan ada kata-kata yang sangat menyakitkan dari Suhail, perbuatan dari Suhail. Ketika dalam perjanjian Rasulullah mengatakan perjanjian antara Suhail bin Amr dengan Muhammad Rasulullah, Suhail tidak terima. Seandainya engkau Muhammad Rasulullah, seandainya engkau benar utusan Allah, seandainya saya mengaku itu, tidak ada masalah, engkau pasti saya perkenankan. Masalahnya saya tidak mengakui bahwa engkau Rasul. Padahal Ali bin Abi Thalib, juru tulis Rasulullah, itu sudah menuliskan Muhammad Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sampai menyuruh Ali, ya Ali turuti saja, hapus saja itu Rasulullah. Ali pun membantah, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menghapus tulisan ini. Ali pun berani membantah karena kejengkelan dengan orang Quraisy. Tapi begitu luar biasa yang dikatakan Rasul, apa? Ya Ali, tunjukkan di mana Rasulullah itu, tulisan Rasulullah itu tunjukkan, tak gosok dhewe. Karena Rasulullah memang tidak bisa membaca. Setelah ditunjukkan, ya dihapus. Walaupun ini saya hapus tulisan Rasulullah, saya tetap Rasulullah. Dengan ringan saja seperti itu. Bahkan ketika hendak pulang, akibat dari perjanjian yang sangat tidak adil itu bagi umat Islam. Ketika Rasulullah menyuruh, ya sekarang kita bayar dam, kita sembelih saja binatang kita, domba kita atau onta kita sembelih. Terus kemudian setelah kita sembelih, kita pulang. Abu Bakar pun tidak mau bangkit melaksanakan, apalagi yang lain. Semua diam, kecewa, bukan kecewa dari Rasulullah, kecewa dia harus pulang. Padahal seandainya bayangan sahabat, seandainya perang saat itu, ya mungkin menang. Tapi Rasul tidak menghendaki itu, ya sudah kita pulang saja. Kita pulang saja. Akhirnya karena Rasulullah tidak dituruti, akhirnya Rasulullah bertindak sendiri. Dia potong ontanya, dia diam saja, akhirnya dia cukur rambutnya, yang akhirnya ditirukan sahabat. Artinya begitu perjanjian yang sangat luar biasa menyakitkan itu, Rasulullah bisa menerima. Dan tidak hanya berhenti di situ. Bayangan-bayangan yang mengerikan itu, ya memang ternyata tidak sesuai dengan bayangan. Lebih indah yang terjadi. Bahkan saat itu memang digunakan oleh Rasulullah menyurati Raja Persia, Kisra, menyurati raja-raja di Rum, di Romawi dan seterusnya. Digunakan kesempatan itu.
Sampai akhirnya perjanjian itu dinodai sendiri oleh pihak Quraisy. Perjanjian yang berikutnya kan diantaranya kabilah-kabilah di sekitar Arab itu boleh berkoalisi dengan siapapun. Diantaranya Bani Bakr itu berkoalisi dengan Quraisy, yang Bani Khuza'ah berkoalisi dengan Rasulullah. Akhirnya terjadi pembunuhan koalisinya Rasulullah, Bani Khuza'ah oleh Bani Bakr. Nah itu kan berarti ternoda. Sampai akhirnya Abu Sufyan tahun ke-7 itu ke Madinah menemui sahabat, menemui Rasulullah, minta agar perjanjian ini diulang, diperbaiki. Akhirnya ya tidak bisa. Puncaknya 1 tahun kemudian, tahun ke-8, Rasulullah mengerahkan pasukan sampai 1.000 orang yang kita kenal dengan 10.000 orang kenal dengan Fathu Mekah itu. Nah, saat itulah orang-orang Mekah mulai mau masuk Islam, termasuk Suhail bin Amr ini. Suhail bin Amr masuk Islam. Jadi yang tidak dibayangkan oleh umat Islam, yang dibayangkan 10 tahun kemudian tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya hanya 2 tahun saja selesai. Mekah ditundukkan oleh Rasulullah tanpa peperangan. Musyrik semuanya masuk Islam, tokoh-tokohnya, termasuk Abu Sufyan, Ikrimah, Amr bin As dan Khalid bin Walid. Itu setelah perjanjian Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah, dia malah datang ke Madinah. Dia merasakan bahwa ternyata benar Islam itu. Sampai akhirnya sekitar tahun 11 ketika Rasulullah wafat, itu juga kejadian yang luar biasa, baik di Madinah maupun di Mekah. Di Madinah hampir semuanya tidak terima. Bahkan sebagian besar itu keimanan mulai goncang. Rasulullah telah pergi, Rasulullah telah wafat. Di Madinah ditenangkan oleh Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab, yang nanti akan kita bahas di tempat lain, di situasi yang lain, di kesempatan yang lain. Di Mekah pun hampir sama, hampir semuanya tokoh-tokoh dan masyarakat itu berpaling, hampir kafir. Siapa yang menenangkan? Suhail bin Amr ini. Katakannya sama dengan yang dikatakan sahabat Abu Bakar pada orang-orang Mekah. Kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tetapi kalau kalian menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Itu tahun 13, tahun 11. Setelah itu dia sudah menetap di Mekah beberapa tahun, kemudian dia ikut ke Syam. Dengan keimanan yang luar biasa, keislaman yang luar biasa, lebih dari yang lain. Sampai akhirnya beliau wafat tahun 18, yaitu di Syam ya, ketika zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Di Syam sana gubernurnya Ubaidah bin Zarrah dan imam besar Mu'adz bin Jabal. Beliau wafat di sana karena penyakit taun. Mungkin kalau sekarang itu COVID, karena wabah itu. Demikian perjalanan yang luar biasa dari orang-orang yang tadinya benar-benar memusuhi Islam, akhirnya dia menjadi pembela Islam. Ya walaupun mungkin sangat sulit kalau kita harapkan orang-orang yang sekarang memusuhi Islam luar biasa, akhirnya bisa menjadi pembela Islam. Tapi Allah mempunyai 1001 keajaiban, 1.000.000 keajaiban. Kita tetap berharap pada Allah, karena kita harus tetap menjaga situasi, harus tetap menaati peraturan ulil amri dan seterusnya. Tetapi hati kita jangan sekali-sekali tidak pernah berpihak pada umat Islam yang selalu disudutkan ini. Minimal kita berdoa, semoga ini cepat selesai situasi ketidakadilan ini. Siapa tahu seperti yang dipikirkan oleh umat Islam saat di Hudaybiyah itu 10 tahun ke depan. Waduh, tahun 2024 masih lama.
Ya siapa tahu 2 hari 3 hari lagi ada perubahan. Allah berhak mencabut nyawa siapapun. Allah berhak merubah apapun yang terjadi di sini. Selama kita masih ada ikhtiar, ada usaha. Bapak yang dihormati Allah, semoga bermanfaat. Kita tetap beritibak pada Rasulullah, kita mencontoh pada sahabat, karena sahabat-sahabat sudah jelas husnul khotimah, sudah jelas mempunyai prestasi yang luar biasa. Karena kalau kita mencontoh orang-orang yang masih hidup, belum tentu yang baik akan menjadi berakhir baik, yang tidak baik berakhir tetap husnul khotimah. Allah Maha tahu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.